Bab 734. Keributan di tempat itu segera menarik perhatian banyak penjaga yang datang bergegas. Mereka mengepung Erik dan Wiryo. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Ujar Zaskia sambil melangkah maju dari kerumunan. Ketika pandangannya tertuju pada Adril, wajahnya langsung dipenuh ekspresi merendahkan. Dia berujar, "Lagi-lagi kamu. Disuruh mengambil bahan obat saja bisa membuat masalah." Adril hanya memutar matanya. Malas memikirkan mengapa wanita ini selalu memusuhi dirinya. Lagi pula, wanita bisa melakukan apa saja. Namun, mereka tak pernah bisa dipahami. Adril berkata, "Jenderal Zaskia, kamu harus memahami dulu situasinya. Pak Gary baru saja pulih dari cedera serius. Sementara Erik ini malah datang untuk menyerang diriku. Jenderal Rafa yang melindungiku sampai terluka oleh mereka. Jenderal Zaskia, aku curiga Erik ini bersekongkol dengan kelompok kriminal untuk merencanakan pembunuhan terhadap Pak Gary. Kenapa kamu belum menangkap mereka?" Lanjut Adril. Ketika mendengar hal ini, Zaskia terdiam sejenak, lalu menatap Erik dengan wajah muram. Dia bertanya, "Apa yang terjadi?" "Dia memfitnahku," kata Erik. Erik seakan membara oleh amarah. Tetapi di dalam hatinya dia mulai merasa gugup. Tuduhan bahwa dia bersekongkol dengan kelompok kriminal untuk mencelakai seorang jenderal tingkat tinggi di negara elang adalah tuduhan yang tidak bisa diatasi dengan mudah. Bahkan dia sendiri pun tak akan bisa mengatasi tuduhan ini. "Pak Erik, tolong jelaskan kalau aku nggak bersalah," kata Wiryo yang panik dengan terburu-buru. Namun, wajah Erik berubah dingin saat dia mundur selangkah dari Wiryo. Dia berkata dengan nada dingin, "Aku nggak begitu mengenalnya. Kami hanya kebetulan datang bersama." Wiryo langsung ketakutan hingga hampir menangis. Dia memaki Erik dalam hati. "Dasar bajingan. Beraninya kamu membuangku begitu saja," batin Wiryo. Namun, Erik memberinya tatapan seolah mengatakan bahwa ini hanya langkah sementara. Juga menyuruhnya untuk bersabar. Wiryo merasa sangat ingin menangis. Dia tahu tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan. Jadi dia terpaksa harus bergantung pada Erik. Dia segera memohon pada Adril. "Dokter Adril, tolong ampuni aku. Ini semua hanya kesalahpahaman." Rafa yang menyaksikan semuanya merasa sangat puas. Dia diam-diam memuji Adril dalam hatinya. Dia memang orang yang pantas aku kagumi. Rafa tidak pernah terpikir akan pernah menggunakan trik menjatuhkan tuduhan seperti ini. Namun, Adril langsung mengubah masalah pribadi ini menjadi masalah resmi. Naik ke tingkat yang lebih serius. Ini sungguh licik. Tidak. Lebih tepatnya ini sangat cerdas. Rafa tertawa sinis. Lalu berujar, "Kalau mengaku salah itu cukup. Untuk apa ada yang namanya hakim? Ucapanmu ini lebih baik kamu sampaikan di pengadilan." Tiba-tiba, terdengar langkah kaki tergesa-gesa mendekat, disusul oleh suara yang terdengar panik serta gembira sekaligus. "Gawat! Racun api Pak Gary kambuh lagi. Ada apa ini?" Adril tampak tertegun. Dia berbalik untuk melihat Yansen yang berlari terlatih-tatih menghampiri. Wajahnya tampak memerah. Entah karena berlari terburu-buru atau terlalu bersemangat. Saat semua orang masih tertegun, Yansen yang terengah-engah menunjuk ke arah Adril sambil berteriak, "Aku sudah tahu kalau kamu hanya menipu Pak Gary. Apa yang kamu sebut sebagai esensi darahmu itu sebenarnya adalah darah salamander. Sekarang darah Pak Gary bergejolak. Bahkan dia nggak bisa bicara lagi. Aku mau lihat bagaimana kamu akan mengatasinya." "Dokter Adril, ini." Rafa tampak terkejut. Secara refleks menatap Adril. "Kamu masih mau bertanya pada dokter palsu ini? Kalau kalian nggak percaya, silakan lihat sendiri kondisi Pak Gary." Tapi saat ini darah Pak Gary tampak mendidih. Jelas-jelas ini adalah gejala racun api yang menyerang jantung. Dia sepertinya nggak akan bertahan lama. Kalian mungkin hanya bisa melihatnya untuk terakhir kali sekarang," ujar Yansen.
Yansen seolah-olah merasa kasihan pada Gary tak terkalahkan. Tetapi suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Seakan akhirnya dia menemukan kelemahan Adril. Begitu kata-kata ini terucap, seluruh tempat itu menjadi kacau balau. Semua orang tampak panik. Hanya Erik dan Wiryo yang matanya tiba-tiba bersinar dengan sukacita. Erik dengan tegas berkata, "Kamu benar-benar sudah membuat masalah besar. Masih berani memfitnahku. Jelas kamu yang mencoba membunuh Pak Gary. Tapi sekarang kamu berani memutarbalikkan fakta. Apa hukuman yang pantas bagimu sekarang?"